Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore, Arief. Arief, apa saja kemudian poin-poin penting yang disampaikan saksi dalam sidang hari ini? Ya, selamat sore Mevri. Betul sekali memang untuk sidang lanjutan untuk kasus perencanaan penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dandi juga Shane Lucas masih berlangsung hingga sore hari ini. Dan ini saat ini sedang berlangsung untuk pemeriksaan saksi, dua saksi terakhir. Tadi saksi pertama adalah ayah dari David Ozora, Jonathan Latumahina sudah selesai. Lalu berikutnya tadi adalah anak Renjiro, ini adalah teman dekat dari David Ozora, di mana pada saat David Ozora ini sedang main ke rumah Renjiro pada saat sebelum peristiwa penganiayaan terjadi. Dan saat ini yang memberikan kesaksian adalah ayah dari Renjiro, yaitu Rudi Setiawan, dan juga istrinya atau ibunda dari Renjiro, Natalia Sari. Dan tadi dalam keterangannya, memang untuk keterangan dari Renjiro dilakukan dalam kondisi tertutup, mengingat kondisi saksi anak Renjiro adalah di bawah umur, sehingga kesaksiannya tidak bisa diliput secara langsung. Dan tadi dari keterangan Renjiro disebutkan bahwa Renjiro mengakui bahwa memang ada pertemuan dan juga percakapan pada saat Mario Dandi ini datang menemui David Ozora ke rumahnya, dan ini diakui oleh Renjiro. Dan dari pertemuan tersebut kemudian diakui oleh Renjiro bahwa kemudian terdakwa Mario Dandi ini mengajak David Ozora untuk bergeser ke tempat lain untuk membicarakan permasalahan di antara mereka bertiga, yaitu antara Mario, Agnes, dan juga dengan David Ozora. Dan setelah itu memang tidak ada keterangan lain yang disampaikan oleh Renjiro, karena Renjiro memang hanya mengkonfirmasi bahwa memang David Ozora ini didatangi oleh Mario Dandi dan juga anak AG ke rumahnya. Dan di keterangan dari Rudi Setiawan ini juga pada saat ini yang masih berlangsung, ini memperdalam kronologi pada saat Mario Dandi ini melakukan proses penganiayaan terhadap David Ozora. Rudi Setiawan dalam keterangannya kepada majelis hakim mengatakan pada peristiwa 20 Februari lalu itu Rudi Setiawan mengaku dirinya baru pulang kerja, dan pada saat dia pulang ia masih bertemu dengan anaknya Renjiro dan juga David Ozora, dan ia masih sempat menemui David Ozora dan juga Renjiro. Mereka sedang bermain bersama di lantai 2 di rumahnya, dan mereka sedang ketawa-ketawa riang, dan bahkan Rudi Setiawan sempat menanyakan, ada apa ini ketawa-ketawa sampai girang banget. Dan pada saat David ditemui oleh Mario Dandi ini, dari kesaksian Rudi Setiawan mengaku bahwa anaknya Renjiro kemudian menemui dirinya dan memberitahu agar Rudi Setiawan memanggil pihak security, karena Renjiro menjelaskan bahwa ini pacar dari mantannya itu dianggap rese, sehingga Renjiro sudah curiga, dikhawatirkan akan terjadi keributan, sehingga Renjiro kemudian meminta kepada ayahnya Rudi Setiawan untuk memanggil security. Dan kemudian hal ini ditindaklanjuti oleh Rudi Setiawan. Rudi Setiawan sempat meminta kepada istrinya Natalia Sari untuk meminta kontak security komplek rumah di grup WhatsApp komplek, di Bubu Komplek. Dan kemudian setelah itu Rudi Setiawan mengaku ia langsung melakukan aktivitas di kamar mandi, dan setelah melakukan aktivitas di kamar mandi ia kemudian sempat naik ke balkon atas. Dan pada saat di balkon atas inilah baru kemudian ia menyadari ada mobil Rubicon yang digunakan oleh Mario Dandi pada saat menghampiri David Ozora ke rumahnya. Dan pada saat ia melihat mobil Rubicon milik Mario Dandi, ia juga melihat ada pergerakan tidak wajar, karena ia melihat Mario Dandi pada saat itu melakukan gerakan yang cepat, maju mundur dan juga ke kanan ke kiri. Dan Rudi Setiawan menjelaskan bahwa jaraknya pada saat itu 15 sampai dengan 20 meter dari lokasi. Dan Rudi Setiawan langsung curiga bahwa terjadi keributan di bawah, sehingga dengan saat itu Rudi Setiawan langsung dengan cepat meminta istrinya agar mengecek di mana posisi Renjiro dan juga David Ozora. Dan setelah itu istri dari Rudi Setiawan kemudian langsung naik ke atas balkon, dan dia langsung meneriaki Mario Dandi di bawah dengan teriakan "woi". Dan setelah itu langsung Rudi Setiawan ke bawah dan menghampiri atau menyambangi tempat TKP penganiayaan terjadi. Dan pada saat Rudi Setiawan sampai di TKP, ia sudah melihat posisi David Ozora dalam keadaan pingsan dan terbujur di aspal. Dan Rudi Setiawan sempat menanyakan sejumlah hal kepada Mario Dandi. Pertanyaan pertama itu adalah, apakah kamu anggota? Dan dijawab oleh Mario Dandi, saya bukan anggota om. Dan kemudian dilanjutkan Rudi Setiawan, ini kamu apain David Ozora sampai babak belur seperti ini? Dan
Mario Dandi kemudian mengaku kepada ayah dari Renjiro, kepada Rudi Setiawan, bahwa ia hanya memukul sebanyak 2 kali. Dan ini jelas saja keterangan dari Mario Dandi kepada Rudi Setiawan yang disampaikan Rudi Setiawan ini jelas berbohong, karena memang dari fakta dan juga olah TKP bahwa Mario Dandi tidak memukul David Ozora sebanyak 2 kali, tapi melakukan tendangan berkali-kali. Dan saat ini masih berlangsung proses pemberian keterangan saksi, dan sesaat lagi atau sesudah keterangan dari Rudi Setiawan ini nanti akan dilanjutkan dengan keterangan dari istri dari Rudi Setiawan, yaitu Natalia Sari. Mevri. Baik, kita tahu bersama bahwa memang saat kejadian seperti yang tadi Arief sampaikan bahwa David ini sedang berada di rumah Renjiro, sempat juga bertemu dengan kedua orang tua dari Renjiro, dan keduanya pun juga atau ketiga-tiganya bahkan dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan hari ini. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali melanjutkan tugas. Kepada Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.